ulun hormati Bapak Heru Saleh, SPD selaku Kepala Sekolah. Yang ulun hormati Bapak Saiful Anwar selaku Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan. Yang ulun hormati Ibu Dewi Luciana selaku Wakil Kepala Sekolah bidang sarana dan prasarana, beserta Bapak Ibu sekalian yang berbahagia yang sudah berkenan berkumpul dan berhadir dalam kegiatan pada siang hari ini. Nah, untuk hari ini izinkan ulun menyampaikan beberapa hal yang akan saya coba terapkan di sekolah ini yang saya dapatkan dari kegiatan guru penggerak. Sebelumnya mari kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmatnya kita dapat bertemu berkumpul pada kegiatan siang hari ini. Dan tak lupa salawat dan salam senantiasa kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, langsung saja Bapak Ibu sekalian. Yang pertama di sini kami ada disampaikan mengenai visi. Visi di sini adalah visi guru penggerak. Jadi lo sampaikan kembali sebenarnya guru penggerak itu adalah suatu program untuk pelatihan menambah kompetensi kita, menambah kemampuan kita sebagai guru dan tenaga kependidikan. Mungkin banyak hal-hal yang perlu kita pelajari dan kita kaji kembali, terutama penyesuaian terhadap perubahan dan juga era yang terus berkembang. Dan terakhir kan kita masuki zaman 4.0 ya, 4.0, dan ke depan mungkin kita akan masuk ke era 5.0. Nah, langsung saja visi yang kami tawarkan di Guru Penggerak yang sudah saya coba untuk membuat dari pengamatan dan beberapa hal pertimbangan. Yang pertama adalah terwujudnya peserta didik yang berkarakter. Nah, jadi karakter ini kan banyak Bapak Ibu. Kenapa yang saya ambil adalah mengenai karakter? Karena kita tahu sendiri kondisi kita, terutama daerah sini ya, daerah selatan ya. Daerah sini mungkin dengan berbagai macam karakter dan sumber manusia dari berbagai daerah, berbagai suku, dan dengan image yang secara umum orang memandangnya hal negatif. Nah, semoga kedepannya dengan adanya SMA 9, dengan adanya Bapak Ibu yang memiliki kemampuan dan penguasaan materi serta pengalaman yang cukup untuk menangani siswa, kita ubah image tersebut. Mungkin hasilnya tidak dalam 1 atau 2 tahun, mungkin dalam 5 sampai 10 tahun akan datang. Tapi kita bersama-sama untuk mencoba hal itu. Nah, karakter yang akan dicoba diterapkan itu adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Sama seperti visi misi Bapak Ibu atau hal-hal yang pernah Bapak Ibu sampaikan sebelumnya. Terus prakarsa perubahan, prakarsa lalu kegiatannya apa sih? Prakarsa perubahan yang akan kita coba terapkan. Yang saya coba adalah menggali potensi diri dari siswa. Kenapa dari potensi itu yang saya pikirkan? Karena seperti ini dari beberapa kelas yang saya ampu, sebagian besar siswa itu adalah orang yang kritis. Kritis dalam hal apa? Kritis dalam mengkritik orang lain. Artinya, setiap siswa sebenarnya memiliki potensi untuk berpikir kritis. Akan tetapi, sementara ini mungkin saya sendiri kurang mengarahkan siswa tersebut, sehingga membuat mereka belum mampu untuk menyampaikan ide kritis yang positif. Oleh sebab itu, kita bersama-sama menggali potensi mereka dengan konsep yang logis. Nah, konsep yang logis berarti disesuaikan dengan realita dan juga mapel kita masing-masing. Jadi setiap guru kan memiliki mengampu mapel masing-masing, itu karakter mapelnya kan beda-beda. Nah, maka dari situ kita coba untuk menumbuhkan berpikir kritis dari
di sini kan ada aset. Nah, aset itu apa saja sih? Aset itu bukan hanya sekedar benda yang ada di sekolah. Ada beberapa hal ya, aset yang kita miliki di sekolah kita. Yang pertama adalah siswa. Siswa itu hampir semua siswa, lebih daripada 85%, tentunya mereka semuanya memiliki gawai dan sumber informasi yang bisa mereka ambil kapanpun dan dimanapun. Nah, yang jadi masalah, kadang yang mereka ambil adalah informasi yang bersifat negatif dan mereka belum mampu untuk menyaring hal-hal tersebut. Yang kedua, aset yang kita miliki adalah perangkat pribadi dan sekolah yang mendukung berlangsungnya kegiatan. Contoh seperti lab komputer, habis itu LCD dan sebagainya. Silakan Bu, silakan masuk Bu. Alhamdulillah. Izin Bu lah, ulun mau mulai sudah. Jadi ada Bapak Bu. Izin Bu lah. Mana kalian? Saya kami di sini aja. Supaya supaya sini mana Ada Bu ini ambilan aja Bu. Nah, itu adalah aset. Jadi aset tadi tidak hanya sekedar alat ya. Terus yang ketiga adalah pemangku kepentingan. Kebetulan alhamdulillah di sini telah hadir bersama kita Bapak Kepala Sekolah. Nah, dan juga rekan sejawat. Tak mungkin prakarsa perubahan itu akan bisa diterapkan tanpa ada dukungan dari Bapak Ibu sekalian dan juga pimpinan. Yang keempat adalah nilai spiritual yang dimiliki. Nah, di sini sebenarnya yang dapat ulun lihat, mereka masih kental dari sikap spiritual untuk siswa. Itu masih kental sebenarnya. Namun itu tidak terwujud karena ada beberapa hal yang kita tidak tahu dan saat ini ulun belum menelusuri apa sih penyebabnya. Contoh sederhana, sifat spiritual saat mereka melaksanakan eskul, misalnya habsi dan sebagainya, mereka bersemangat, tapi pas waktu pembelajaran saya sendiri, mungkin karena keadaan atau keterbatasan saya dalam mengelola siswa, ada beberapa siswa yang kurang bersemangat. Nah, itu bersama-sama nanti kita belajar, kita berbagi bagaimana sih menangani siswa yang berperilaku seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian memiliki pengalaman, memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk mengatasi hal tersebut. Nah, itu adalah beberapa aset yang kita miliki. Terus selain aset, kita perlu tahu di sini, untuk melakukan perubahan otomatis kan ada tantangan. Jadi ada beberapa tantangan yang dapat ulun petakan. Yang pertama dari siswa. Dari siswa secara umum kita tahu sendiri adalah minimnya minat belajar. Mereka terbiasa dengan sesuatu yang instan. Jadi sesuatu yang instan itu kebiasaan ya. Mau data ini dicari di Google, mau data ini dicari di Google, sampai pelajaran matematika pun mereka cari di Google, ditanya dari mana dapatnya, dia bingung sendiri. Padahal proses untuk mendapatkan hasil itu yang kita perlukan, bukan hasilnya. Itu kalau di matematika itu salah satu karakter, terutama untuk eksak itu hampir sama. Langkah per langkah yang diperhatikan. Terus dari siswa juga, karena kemarin kita selama 2 tahun ya mengalami yang disebut dengan lost learning. Jadi pembelajaran itu terkesan lepas sama sekali. Karena yang pertama kurang siapnya kondisi masyarakat di tempat kita. Kita kan tahu sendiri, karena dilepas, kalau di tempat kita mungkin kalau diberi gawe ya sudah lebih banyak dia menggunakan untuk game ataupun sosial media. Untuk pembelajaran itu cuma sekian persennya saja, dan dari kelas itu cuma beberapa orang. Nah, hal itu yang mungkin nanti kita bersama-sama untuk membina dan membangun bagaimana cara bersosial media yang positif, bagaimana cara mengembangkan pembelajaran berbasis sosial media. Contoh minimal untuk kegiatan misalnya untuk bahasa Indonesia, misalkan dia ada narasi dan sebagainya. Kalau dia tidak bisa mengisahkan dalam bentuk tulisan, kita kita beri sarana, kita beri misalnya menggunakan yang lagi tren kan misalnya TikTok. Nah, mungkin Bu Rina ini berpengalaman sekali di dalam bidang TikTokan. Nah, mungkin bisa beliau nanti menyampaikan ini loh caranya, ini loh kalau mau cara bikin TikTok nih gini, oh ini trik-triknya seperti ini. Mungkin beliau lebih bisa, lebih paham karena lebih sering menggunakan dan lebih menguasai. Nah,
Mungkin seperti itu. Jadi dari aset-aset dan beberapa kemampuan itu nanti bisa kita kembangkan bersama. Oh siap siap, izin Bu. Ini Bu, siap siap. Nah, izin Bu ya. Nah, iya. Itu tantangan yang kita hadapi. Yang kedua adalah kita sebagai guru, terutama ulun sendiri, itu kurang memahami potensi yang dimiliki oleh siswa di dalam diri siswa. Sebenarnya setiap siswa dan guru itu memiliki potensi yang berbeda-beda, memiliki kelebihan dan kemampuan yang berbeda-beda, di mana setiap guru dan siswa itu mereka bisa berkembang dan mengembangkan potensinya masing-masing, dan juga dapat berkontribusi nantinya terhadap lingkungan. Nah, yang selanjutnya adalah ini kalau dalam materi saya ya, untuk matematika lebih banyak ya, lebih dominan itu siswa bukan suka matematika. Jadi kurang suka dalam hal eksak itu ada beberapa hal. Mungkin seperti itu ya Bu Wadiati ya. Yang pertama dia kurang bisa menghitung. Yang kedua tidak terbiasa. Yang ketiga, nah ini yang mungkin yang saya temui terhadap diri saya, mungkin tidak suka terhadap gurunya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada banyak beberapa faktor. Ada siswa tuh yang suka pelajarannya, tapi karena kebetulan saya yang ngajar matematika susah nih jadinya. Jadi dia jadi tidak suka itu ada. Nah, tidak mungkin karena kita sebagai manusia menyadari bahwa kita itu tidak sempurna. Nah, jadi seperti itu. Jadi bagaimana kita mencoba untuk melatih bersama-sama dan saling berbagi nantinya. Nah, nanti jadinya kegiatan saling berbagi itu akan membentuk suatu yang disebut dengan komunitas praktisi. Nah, itu yang membedakan dengan komunitas yang kita miliki. Jadi komunitas praktisi itu pada intinya kita memiliki tujuan yang sama, walaupun mata pelajaran kita berbeda, tapi kita memiliki satu tujuan dan visi yang sama dan bergerak bersama-sama. Nah, itu nanti kita bisa ke depan kalau mau dimasukkan ke PMM itu bisa minimal dari sekolah kita dulu. Nah, itu seperti itu rencana ke depan. Terus yang selanjutnya adalah karena suatu perubahan, sesuatu hal yang baru, tentunya itu pasti ada keraguan. Oh, ini seperti apa sih nanti hasilnya setelah ini? Apakah akan berhasil? Nah, karena kita tidak tahu, kita coba sama-sama dan nanti kita evaluasi bersama-sama. Nah, mungkin seperti itu saja, itu prakarsa perubahan yang saya siapkan untuk saat ini. Jadi kedepannya kita coba dari diri kita sendiri, dari kelas masing-masing, dan semoga dapat berdampak. Terus ada hal-hal baru nih sebenarnya yang mau lo sampaikan untuk kegiatan di sekolah. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah yang sudah saya coba, sebenarnya Bapak Ibu semua juga pernah mencoba dan sudah melakukannya. Yang pertama adalah membuat kesepakatan kelas. Bapak Ibu pasti pernah, setiap mapel pasti pernah melakukan hal ini. Cuma yang jadi kendala kita adalah saat hal itu tidak terarsipkan atau tidak tertulis, sehingga sering lupa, terutama saya. Nah itu ya. Jadi kesepakatan kelas adalah kesepakatan saat belajar. Jadi setiap guru mungkin memiliki kesepakatan kelas yang masing-masing, tergantung dari identitas mapel tersebut. Nah, kalau saya mencoba membuat kesepakatan kelas yang nanti biasa disampaikan dan biasa dilakukan di kelas, dan ke depan setelah kesepakatan itu sudah berjalan, maka akan menjadi sebuah keyakinan. Sama seperti peraturan. Nah, contoh kemarin dari teman-teman ulun nih, ada pernah menanyakan begini. Misalnya Ibu Ari kesini menggunakan helm ya? Nah, alasan Ibu menggunakan helm kenapa? Safety. Nah, kalau Ibu Wadiati kesini juga menggunakan helm. Alasan Ibu? Silin kelilipan. Nah, kalau saya supaya tidak kena razia. Nah, kalau saya kan nggak jalan raya. Nah, itu adalah perbedaan pendapat yang dimiliki oleh siswa. Kegiatannya memang sama, aturan itu sama.
akan tetapi cara pandang mereka itu yang berbeda. Nah, diubah hal itu menjadi sebuah keyakinan yang sama, bahwasanya memakai helm itu adalah demi keselamatan dan keamanan, bukan karena takut ada razia. Nah, itu salah satu contoh. Sama seperti ini, sama seperti kita di sekolah kita kan ada peraturan. Peraturan itu jika sudah diterapkan bersama-sama nantinya akan menjadi suatu keyakinan yang akhirnya akan membudaya. Itulah yang menjadi ciri khas SMA 9. Walaupun berbeda dengan sekolah lain, itulah ciri khas kita. Nah, seperti itu. Nah, jadi setelah dibuat nanti ditempel. Nah, ini kebetulan kalau kelas ulun ada 7 kelas itu belum sempat menempel. Tidak semua kelas itu sempat menempel. Jadi di kelas, iya di kelas mapel. Kalau ini bukan walian. boleh kalau misalnya kalau kita kan jenjang jenjang SMA kan mapel dan wali kelas Bu ya. Nah, jadi itu bisa disesuaikan. Kalau di jenjang sebelum misalnya jenjang gede itu kayak SD, dia kan mengampu wali kelas itu. Jadi lebih enak, Bu. Nah, jadi kalau untuk SMP sama SMA itu bisa. Kalau ulun nah, cuma bukan sama, Bu. Ulun belum selesai. Jadi supaya ulun kada lupa, ulun wajibkan di buku catatan masing-masing. Itu yang pertama. Tadi kan setelah kesepakatan sudah dapat, kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Nah, itu nanti ada perubahan beberapa kata-kata dan kalimatnya. Jadi kalau kesepakatan itu kesannya suatu kayak perintah Bu ya. Nah, nanti kita sama-sama belajar membuat bagaimana sih keyakinan kelas yang baik dan benar. Terus yang selanjutnya adalah ada rencana membuat rancangan ke depan ini untuk Bapak Ibu kesiswaan dan juga rekan-rekan yang lain. Ke depan sebenarnya kita kan sementara ini ada kegiatan literasi ya Bu, itu cuma beberapa guru. Kegiatan literasi di awal. Nah, jadi rencana literasi itu ada beberapa jenis sih sebenarnya. Nah, tapi kalau ini harapan ulun sesuai dengan visi yang disampaikan tadi, kita memiliki karakter beriman. Ulun ulun tuh kepinginnya pagi sebelum masuk 5 atau 10 menit kita sama-sama misalnya membaca juz amma. Kita targetkan dalam beberapa bulan misalnya. Nah, habis itu kita evaluasi lagi. Itu yang pertama. Nah, kita kembalikan lagi hal yang pernah ada, kita kembalikan lagi. Itu hal yang kecil tapi perasaan efeknya besar. Yang kedua, nah, menyiapkan sarana dan prasarana di era digital. Jadi kemungkinan ke depan selain dengan apa namanya eh, dengan kegiatan yang kita sifatnya menggunakan kertas dan sebagainya, kita coba belajar sama-sama, kita bertahap menuju ke era digital. Jadi sama-sama belajar. Nah, mungkin di sini ada beberapa tim ahli seperti ada Pak Amin, ada Pak Widada, Pak Sain dan beberapa rekan yang lain yang menguasai IT nanti sama-sama bekerja sama. Jadi kita berkolaborasi untuk membangun suatu sistem dari pembelajaran bahkan sampai ke penilaian. Nah, itu kemudahan dan kelebihannya apa? Yang pertama, kelebihannya kalau ulun pribadi, ulun sebagai seorang manusia, ulun pelupa mandak. Bahkan yang ini nah bekas ujar sidin ini penting nih. Ujar sidin penting. Ulun kada ingat mandak di mana. Nah, paksa berkikih bulan. Nah, tapi untuk ada filenya. Nah, di file tersebut ulun kawa mengambil kembali. Nah, itu tujuan utamanya. Terus yang ketiga adalah kita sama-sama melakukan sharing dan juga membuat suatu program pelatihan mengenai penanganan dan pembelajaran untuk era sekarang ini seperti apa sih. Nah, jadi kita upgrade pengetahuan kita secara bersama-sama. Nanti mungkin kita saling berbagi praktek baik. Jadi kada hanya ulun kena, misalnya Ibu Bagiati memiliki suatu praktek baik nih di kelasnya, sidin gunakan video, sidin rekam, nanti sharing dengan teman-teman. Atau Ibu Fatimah melaksanakan kegiatan misalnya pembuatan es krim dari prosesnya, lalu sidin nanti menjelaskan ini prosesnya maknanya seperti ini di dalam mapel beliau. Atau Ibu Rina waktu coaching dengan siswa sebagai guru BK itu bisa seperti itu.
Nanti jadi kita berbagi, jadi kadahannya ulun misalnya. Jadi kita sama-sama. Semua guru kalau bisa itu mampu menerapkan hal itu. Jadi kadahannya guru bergerak sebenarnya. Semua orang pun memiliki kesempatan yang sama. Nah, mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan. Nah, jika ada pertanyaan bisa langsung dengan Bapak Kepala Sekolah karena saya tidak bisa menjawabkannya. Bisa nanti kalau kita ada yang perlu didiskusikan boleh. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Jadi sama-sama kita. Nah, sharing. Silakan Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan? Sajian soal matematika aja ulun. Boleh. Silakan Ibu Ari, Ibu Rina, mungkin ada yang disampaikan. Silakan. Ada ulun gue ulun. Tanggi amunya sudah kada dapat aja sidin yang turun tangan. Nah. Silakan. Pak masuk Pak, Pak Said masuk Pak. Masuk. Nggih. Masuk Pak. Pak Said. Pak Said, masuk Pak. Kecuali di situ nabi ya. Ya Pak Bu. Ada Pak atau Pak Saiful, ada tanggapan atau hal-hal yang perlu didiskusikan? Boleh Pak Saiful. Oke, silakan Bu Agiati yang kita. Ada apa Bu kita? Ini lingkup kita juga ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bu. Pertama ada menyakitkan. Juga. Yang paling sering itu mereka mengkritik kita. Iya betul. Kalau kita misalnya jarak masuk, Iya. ngomong. Iya. Kalau kita misalnya ajarnya lebih sering main HP, dia katakan si anu itu alami sendiri. Iya betul. Jadi kritisnya menyakitkan. Yang kedua masalah sikap spiritual dari Allah. Iya. Terus setuju kita masyarakat kita Banjar ini memang sangat kental sikap spiritualnya. Cuman lebih kebanyakan cenderung kepada seremoni. Iya betul. Ritual. Iya. Tidak menyentuh sampai ke dalam. Betul. Kebanyakan menyentuh ke akidah. Iya. Nah Betul. sampai sejauh itu kita tidak terlalu muluk mungkin cuma mungkin Iya. bisa kita benahi lah. Iya. Itu dua yang kedua. Yang ketiga kesepakatan kelas adalah ulun tertarik. Ulun tersadar ulun memang biasanya di awal pertemuan di awal-awal ajaran baru membuat kesepakatan tapi hanya secara lisan. Iya. Nantilah kalau terlambat 5 menit sanksi ini atau kalau tidak menyapu denda 2.000. Iya. Selalu disepakati tapi tidak pernah diarsipkan betul kata Pak. Tiga itu yang ulun garis bawahi tahap dari Bapak setuju. Kemudian mengenai minimnya minat belajar, yaitu mana lah, yang mendahulu kalah. Minim sekali minat belajar itu tantangan untuk kita. Gimana caranya meningkatkan minat belajar anak, apalagi sekarang ini anak-anak pun harus bisa oleh kemajuan teknologi. Game, YouTube, media sosial. Seragam semuanya itu yang paling besar menghilangkan minat anak, sangat mengurangi. Kalau dulu saya zaman dulu kita tidak ada HP, tidak ada TV, kita waktu kecil kita gunakan untuk membaca buku, baca cerita, baca apa saja. Yang penyaringnya adalah orang tua. Iya. Tidak boleh baca cerpen untuk orang tua, baca buku novel tidak boleh. Novel dewasa itu tidak boleh. Disembunyikan orang tua bacaan seperti itu. Jadi kita sangat beda zamannya sekarang. Anak mencari apa saja di HP ada. Iya, betul. Jadi tantangannya sangat besar. Kira-kira itu aja yang bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, pertanyaan kan? Pertanyaannya Kalau ada yang ditanyakan. pertanyaannya setelah itu tadi lah. Kira-kira Bapak kalau tanyakan apakah bentuk nyatanya nanti dari kelas kelas Iya.
sangat diharapkan. Terima kasih. Nah, izin Mbak ya. Jadi beberapa hal yang kita tahu sendiri. Di sini mohon maaf Bu, ulun terkesan baru kan di sini. Awal masuk sekitar bulan April ya Bu ya. Benar. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini yang lebih lebih tahu kebiasaan atau karakter dari lingkungan itu Bapak Ibu yang lain mungkin ada pendapat lain nantinya. Cuma yang dari pengamatan sekilas ini yang saya tangkap tadi adalah hal-hal tersebut. Nah, jadi untuk kritis tadi itu kita sama-sama Bu. Nah, kritisnya ini tadi kan baik dari segi apa mengkritisi dulu ya. Nah, yang suka tuh sebenarnya saya mau menyanyi sebuah lagu sih Bu. Aku bukan suatu perbandingan. Dibanding-banding ke katanya. Yang lagi viral. Nah kan seperti itu. Dan lucunya kadang mereka itu menyampaikan informasi Bu. Cara menyampaikan informasi dari pihak mereka itu terkesan model seperti mengadu domba. Itu kebanyakan. Nah, dari situ saya tersadar, oh ternyata seperti ini loh awal sebabnya kenapa banyak dulu mungkin dari sini banyak kejadian mungkin karena kebanyak salah persepsi, salah pemahaman dan tidak konfirmasi dan mereka hanya memakai emosi dan akhirnya seperti itu. Nah baru paham kenapa di masyarakat itu tuh di daerah sini terkenal seperti itu, ternyata seperti itu. Nah, itu jadi kita sama-sama mencoba ya. Yang pertama itu dipaksa sama kayak dulu kan waktu ulun lah itu halus tuh menyak ada sembahyang dipupuhi lompitan. Nah omon gua ini beda lagi katanya seperti itu. Jadi minimal dulu dipaksa, dengan paksaan itu semoga menjadi baik dengan niat kita sama-sama. Terus Bu mengenai minat belajar. Oh iya minat belajar ini kita sama-sama sebenarnya Bu. Jadi ada anak tuh yang dulunya suka nih belajar eksak tapi ternyata setelah ketemu guru seperti ini atau ketemu materi yang seperti ini jadi tidak suka. Itu ada dari beberapa survei yang ulun dapatkan. Oh, di sini di kelas di siswa. Kalau ulun kan ulun itu penilaian itu kan sebenarnya ulun ada beberapa hal sama kayak mungkin guru yang lain. Jadi ulun ada penilaian diri ulun seorang. Silakan kalian tuliskan. Kalau kalian susah dengan nama, silakan tidak usah pakai nama, silakan kritik bapak. Apa kekurangannya? Nah, jadi kelihatan sebelum itu juga ada pernah melakukan survei mengenai gaya belajar. Gaya belajar siswa kan ada beberapa macam tuh Bu. Jadi dari situ yang mana yang paling dominan. Nah nanti efeknya apa? Nanti ada pembelajaran namanya yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah itu masih dalam proses pemahaman. Jadi di mana kita bisa melayani siswa secara sepenuhnya. Siswa yang memiliki karakteristik pembelajaran visual itu kita tidak bisa menyamakan dengan siswa yang dengan karakteristik kinestetik. Nah, jadi kita perlu ada trik tersendiri. Nah, cuma yang jadi masalah untuk kita ini kita belum terbiasa. Nah, itu yang belum terbiasa. Sama seperti kita di eksak Bu. Semakin banyak latihan, maka semakin paham. Itu lah Bu Fatimah lah. Nah, makanya ulun belajar di bubuhan pian Bang. Terpaham daripada ulun nih. Nah, jadi seperti itu. Itu untuk belajar. Terus, nah untuk sikap spiritual, betul yang dikatakan pian. Pernah menanyakan hal-hal yang sederhana, hal yang kecil. Kalian Muslim? Enggak. Nah, coba kan minta tolong sebutkan rukun Islam. Yang 6 lah Pak jadi. Yang sampai yang 5. Salah pian aja nah yang mana yang pian bisa aja. Kan itu ulun sudah. Nah, seperti itu. Jadi saling sambil ditanyai oh seperti ini. Dari satu kelas itu hampir 85% yang ada bisa. Bukan yang bisa, yang ada bisa. Ini salah ulun kah? Guru matematika menakoni nang ini jauh untuk. Nah, coba satu sisi Bu. Ulun mikirnya kalau hanya
itu dibebankan terhadap guru agama, kadang mampu. Maka dari itu setiap guru itu mau dengan karakteristik dan kemampuannya masing-masing itu bisa sama-sama minimal menyampaikan apa yang beliau pahami. Nah, contoh kayak Pak Jaya ini mungkin paham masalah aturan zakat dan sebagainya, ya sambil di materi beliau itu disampaikan. Itu yang sering beliau coba untuk terapkan. Mungkin di Bu Fatimah di kimia dan di kewirausahaan mungkin masalah dagang, nah mungkin bisa nanti disuruh menghafalkan doa masuk pasar gitu jadi enak. Nah itu salah satunya. Nah Ibu Rina sebagai guru BP nih, guru BP untuk menghargai orang lain. Nah mungkin nanti ada Sidin mengeluarkan hadis-hadis tentang hal itu dan sejarah-sejarahnya. Nah jadi seperti itu harapannya. Nah jika semuanya sudah terkoneksi maka itu akan nyaman gue. Nah itu harapan ulun bang yang belum pernah tercapai sampai sekarang. Nah karena banyak hal faktornya buat. Yang pertama posisi ulun itu pasti deh. Karena kita menggigi bahwa posisi itu menentukan. Kadang walaupun seseorang itu memiliki ide-ide bagus, ide kreatif, tapi karena dirasa dia itu kada tapi jadi kesannya itu harus jelas anunya. ada tapi boy. Nah, Ya, nah, sendiri. sama kayak siswa. Nah, kayaknya aja kita contoh ke siswa. Siswa tuh kadang dia tuh berkata benar terhadap kita sebagai guru, tapi kita sebagai guru kadang tidak bisa kadang menerima pendapatnya. Ya. Itu kadang semua guru mampu menerima hal itu. Nah, itu salah satu contoh. Padahal yang dikatakannya itu benar. Contoh kayak ulun. Pakai pagang pengen mengajar Pak aja. Jadi pas kebetulan nyeletuk ulun nih. Tapi pas berbandingan berdua. Ya, tergantung mood bapak lah terhadap kalian. Loh, berarti kan kada profesional. Kada profesional berarti bapak lah. Bujur yang lain. Jadi minta maaf Pak nak lah kalau bapak kada. Terima kasih yang sudah mengingatkan. Nah, itu adalah sesuatu hal yang bagi ulun itu hal yang biasa. Kalau memang ulun salah ya ulun ungkapkan, maaf bapak salah. Terus lagi. Nah, tapi lu nggak ada apa itu lu anggap biasa. Terus ada lagi, nah kalau ada kisah lagi satu. Iya. Bujuk. Boleh. Iya. Cara ini menyampaikan benar bu. Ini yang belum perasaannya itu hal biasa. Bujuk, walaupun bujuk nih. Perasaannya itu hal biasa. Mungkin bagi kekawanan ini dan sebagainya di lingkungan ini hal biasa, tapi mungkin bagi orang lain yang ada biasa akan hal itu kali. Nah itu bujuk. Nah jadi kita sebagai guru nih kayak apa kan caranya supaya anak tuh bisa memoles kata supaya yang pantas disampaikan. Oh ini loh, mengkritik guru nih kayak ini caranya, mengkritik kawan kayak ini caranya, mengkritik orang lain nih kayak ini caranya, dilihat porsinya. Nah itu yang kita kada tahu lagi ini tuh paham atau kada. Nah itu bang. Di satu sisi mungkin kalau ulun pribadi lah sebagai guru mapel, kesalahan ulun juga karena kada banyak menyampaikan cara atau menyusun kata supaya bisa menyampaikan pendapat secara baik. Nah mungkin itu. Makanya kita sama-sama di sini. Kebetulan ada Pak Saiful di guru bahasa Inggris mungkin memiliki trik nantinya untuk menyampaikan. Kalau ada guru bahasa sebenarnya lebih pantas nih sebenarnya. Nah, bahasa. Nah, jadi dari guru bahasa. Nah, terus yang terakhir ada pepatah dulu dan mungkin sekarang yang Ibu Ari selalu pakai. Jika guru kencing berdiri maka anak muridnya berlari. Nah, jadi gurunya ulun muridnya. Nah, jadi itu suatu contoh. Kalau ulun misalnya di kelas, ulun pernah terguring di kelas waktu ngajar karena kuyuhan nih. Jadi ditagung lawan siswa, pakai istirahat aja gitu sudah gitu. Wah, itu salah satunya bentuk pengertian siswa. Ujung terguring. Kasih ini menghadapi siswa ini kayak ini nih.
di muka nih. Ulun pas memeriksa sambil mencek, Pak, 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 Pak. Untungnya ada teliung. Itu saking uyunya, aduh ya Allah, pernah. Nah itu waktu dalam tahun ini juga dalam beberapa bulan. Itu pernah waktu berhadapan, jadi sharing melawan keganasan. Jadi intinya jangan pernah takut untuk dikritik, karena sebenarnya kritik itu adalah sesuatu hal yang membangun. Kalau ulun pribadi seperti itu. Jadi kalau ulun ada salah, ada hal-hal yang dirasa tidak pantas, silakan sampaikan kawan ulun dan kita baiki bersama. Nah semoga dengan itu kita sama-sama bisa berubah menjadi lebih baik. Itu aja pangkalnya ulun. Silakan yang lain. Nah, Bu Agi, Bu Agi ini sudah banyak catatan. Silakan. Nah, iya, Bu Rina, silakan Bu disampaikan Bu. Umak gugup, ini lain dosen Bu ini. Ini lain ujian skripsi dan ini. Aduh. Emang Bu. Langsung aja Bu. Tadi kan orang mendengar kalimat potensi kepala. Iya. Nah, yang harus dipikirkan anak kita ini biasa kan dulu tuh ada klasika. Iya Bu. Mengarahkan anak-anak untuk mengembangkan potensi mereka. Ketika ulun tanya, nah kira-kira demikian tuh ceritanya apa gerak? Nah dari seluruh anak-anak itu palingan 2-3 itu juga yang mampu mengungkapkan selebihnya tuh tertahu. Iya tuh hendak kemana, jadi apa? Kemana, kesukaannya tuh apa? Mereka tuh udah tahu. Kalau untuk latar belakangnya memang anak kita inilah dari lingkungan ekonominya menengah ke bawah. Nah, sampai untuk visit aja biasanya untuk tetangis melihat keadaan rumah mereka yang mungkin lah separuh ini aja rumahnya, di situ tidur, di situ makan, di situ dapur. Nah kemudian pulang ketika ditanya anak tuh apa sih kan sukanya lah, ada yang mampunya. Jadi ulun karena ulun tadi ujar Pak Marsam lebih sukanya ini apa media lah kayak TikTok. Nah jadi ulun tuh lebih mengarahkan anak-anak ya itu apa untuk menjadi pegawai kan agak minim. Iya susah kan, ada mesti orang sukses nakal dengan cara kayak gitu. Bisa aja lewat media dia bisa membangun kreativitas. Nah dari sini anak-anak tuh sebagian banyak juga yang ada pede kan, ada pede untuk mengeksplor. Padahal mereka sukanya aja banyak setelah belum korek-korek. Anak sukanya sekian, gue suka menulis, ulun suka puisi, nah ulun suka musik. Maksud ulun itu kan ketika anak-anak itu punya itu, mereka bisa misalnya dengan rekam, kemudian bisa diupload. Tapi yang jadi kendala ini memang ketidakpercayaan mereka tenang. Pede. Nah, jadi itu yang hendak ulun anukan Pak. Cuman kan itu perlu bantuan dia, perlu bantuan bapak kepala sekolah dan semua guru. Kayak apa hendak mengeksplor anak-anaknya supaya supaya bisa berkembang. Kemudian yang memunculkan salah satunya tuh ulun dulu suruh kayak gini, bikin aja video musik kah, video puisi kah, itu kan kadang mesti harus diupload dulu. Nah jadi kan nanti diedit sedikit. Itu yang masih ulun lakukan sekarang. Memang belum ada kan lagi lah yang mengumpulkan ulun tuh. Nah cuma ketika disuruh bekerja kelompok bikin video, mereka tuh bisa buat bisa malah bagus hasil karya mereka tuh daripada gurunya lah. Iya. Malah ulun yang bertakut. Padahal cara mulai ini. TikTok ini siapa anunya bilangnya kayak gitu enak. Jadi ulun tuh sambil belajar ulun kekanakan, anak ulun kan di rumah. Nah itu kan yang mana tuh paling ada tuh kan
Oke, bisa boleh kita ditambahkan ya kan. Oke, potensi Bu ya. Nah, alhamdulillah pian bertakon dengan orang yang kurang tepat Bu. Karena orang yang berduduk di depan pian ini tuh kan ada PPD juga. Yang nyata egg-nya kan sampai. Nah, yang itu egg-nya. Tuh, nah jadi gini Bu, pernah lu sampaikan loh Bu. Nah, lu sampaikan segala sesuatu itu pasti ada latar belakangnya. Itu teori. Itu teori. Jadi ada landasan kenapa ini melakukan hal itu. Contoh, minder itu banyak. Kada usah ngalih-ngalih. Ada anak di kelas 12 dia 1 mau kada ingat namanya Saprian. Gapriansa mungkin ada salah ingat ya inisialnya Gapriansa. Namanya L. Jadi inisialnya Gapriansa mungkin dari. Intinya selalu pakai masker. Jadi kenapa ada mau berpandai minder nih? Apa kan sebabnya? Ini kada tapi pede Pak. Itu belum sampai berpandai empat mata Pak. Itu belum sampai. Terus ada lagi yang di IPS 3 maaf, kelas 11 IPS 3. Nah, itu ada satu orang ulun bingung memandirinya. Hendak ulun pandiri inya model kayak berkaca-kaca tuh banyak menangis binian. Ada mungkin pian tahu kannya. Lu kada tahu kemungkinan kalau itu keluarga Bang. Nah, keluarga. Kayaknya dasar faktor keluarga. Cuma ulun belum dapat infonya. Tapi ulun kada ingat menyakannya di ada apa kalau yang itu baik kalau di PS3. Nah kalau yang di 12 Mia 3 itu karena latihan kurang percaya diri aja. Kalau itu masih bisa. Tapi kalau misalnya yang kelas IPS tadi itu perlu diperdalam lagi, diselidiki lagi karena itu menyangkut masalah keluarga. Tapi kalau yang kelas 12 itu menyangkut kepercayaan diri pribadi. Jadi itu masih bisa. Nah, ada itu. Nah, jadi kita banyak di sini. Nah, bagusnya di SMA 9 karena dengan banyak masalah malah kita makin pintar. Nah, kayak banyak soal loh, jadi makin bisa. Jadi kita bapak bersyukur yang dapat banyak masalah. Ya Bupati Mas. Nah, jadi ini ngangkat dapat masalah, jadi kau menjawab, nah senang benar. Kayak di kimia nih. Nah, itulah. Jadi sebenarnya penguatan. Sering didampingi, sering diberi motivasi. Nah, motivasi itu yang sejalan dengan pengetahuan yang ingin miliki. Nah, jadi kita harus memiliki latar belakangnya sedikit paling ada membuat ini bercerita. Nah, gitu. Nanti Tian kalau di BK mungkin ada yang namanya 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kebetulan ada kami disampaikan. Salah satunya itu adalah kebutuhan akan bertahan hidup. Habis itu kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan dihargai. Nah, setiap orang itu pasti memiliki, tidak hanya siswa saja, termasuk kita masing-masing. Nah, saat kebutuhan itu tidak ada yang tidak terpenuhi, salah satunya, maka dia akan berbuat sesuatu di luar daripada kebiasaan. Nah, yang kita sebut dengan ada yang istilahkan itu kenakalan. Tapi sebenarnya bukan itu, akan tetapi kebutuhan yang kurang terpenuhi. Nah, kadang mungkin kita sendiri pun pasti pernah merasakannya. Nah, itu menurut ulun. Jadi intinya adalah pendekatan, coaching dan pengalaman. Sharing pengalaman, terus dipantau dan dievaluasi. Nah, oleh sebab itu tidak mungkin itu dilakukan hanya oleh guru BP. Maka dari itu, paling tidak wali kelas itu memiliki kemampuan dan pengetahuan yang sama. Sehingga setelah ada masalah, itu kada harus langsung ke BP, tapi ditangani dulu ke wali kelas atau guru mapel. Kalau guru mapel kada sanggup ke wali kelas kada sanggup ke BP kada sanggup hanya kesiswaan. Nah, sudah kesiswaan itu berarti masalahnya sudah sangat besar. Nah, sementara ini yang kita lihat bersama untuk penanganan kita perlu koordinasi kembali. Mungkin seperti itu. Itu kan kalau menurut ulun Ibu Inala. Jadi intinya adalah komunikasi. Walaupun di jam luar belajar misalnya, selain jam dia, cari misalnya, oh ini kebetulan dia ada kosong, bisa dipanggil untuk sharing. Nah, itu bukan menurut lu. Silakan Bu, ada lagi Bu yang lain. Bu Ari tadi pindah mencatat banyak benar. Mau mencatat ya. Atau Bu Dewi nih.
Nah, Bu Dewi ini Kayak pinanya suhu. suhu. Si Din ini punya masalah aset aja. Aset Iya lah, ada tadi aset di sini. Bu Aset Dewi ini ada 3 lagi. Ayo Bu. itu salah satu aset kan Siswa ada. tadi. Kan kita ada aset yang pertama siswa, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga pendidikan, itu semuanya aset yang kita miliki, dan sama-sama kita bersinergi. Yang ada itu kayak bagian bisa memaksimalkan, contoh kayak kita lab terus sementara ini kan insidentil kita menggunakannya, biasanya kegiatan apa namanya, kegiatan ANBK atau kegiatan tertentu. Nah, ke depan kalau misalnya kita rawat, kita sama-sama kita kelola, setiap guru misalnya yang memerlukan untuk kegiatan pembelajaran, silakan digunakan misalnya dengan pengelolaan yang tersistematis, misalnya siapa yang berwenang. Nah, kenapa jadi ulun mikir kayak itu? Ulun ada pernah seliwal kan ya, apa yuk, pernah terlintas mikirnya gini, nanti setelah lulus SMA dia memiliki kemampuan minimal, dia tahu Excel, dia tahu Word, dia tahu PowerPoint, itu minimal benar. Karena apa? Karena ada siswa kita yang belum pernah dengar, dia les di luar biasa hal itu. Padahal yang dileskan apa? Cuma Excel, Word, dan perasa kita mungkin itu hal yang sederhana bagi kita, tapi bagi mereka itu hal yang istimewa. Nah itu, jadi minimal setelah keluar dia memiliki pengetahuan, jadinya begawi itu lebih pede. Contoh kayak ini Bu, saat kita jadi guru, ini ulun begini lah, saat kita jadi guru, kalau kita menguasai materi, kita nyaman untuk menyampaikan, tingkat kepercayaan diri kita naik. Namun saat kayak ulun, ada tapi menguasai materi nih, nggak ulun, yang takutnya bisa kada dapat. Nah itu contoh. Jadi tadi salah satunya adalah menguasai baik itu materi, medan, pengetahuan, pengalaman dan sebagainya. Dia lebih percaya. Contoh kayak pian sesat, saat ada orang datang yang tahu jalannya, pede memadakan, oh ini di sini Pak, ini sini Bu. Nah seperti itu. Jadi intinya penguasaan baik itu materi, teknologi dan semua yang memungkinkan untuk itu aja Bu. Ada lagi yang nih kasih bertakun buka timah dan asal jangan bertakun anu aja buka yang ngalih-ngalih nih sajian kimia dan matematika. Ini silakan Bu Agi. Terkait yang tadi menyebutkan cerita masalah materi loh. Aduh, si dagu. Oke. Pian tuh selama Mangga Pak. pengalaman Pian mengajar ya. Selama ini Pian merasa menguasai materi, ya lah. Enggak, saya kan pernah menguasai materi, tapi saya punya trik supaya tidak ketahuan kada menguasai materi. Aja ulun. Terus Pian menggunakan LKS lah. Ada ulun menggunakan LKS. Apa Pian memperhatikan lah isi dari LKS itu? Kenapa? Ada sesuatu kan yang berbeda dari kita kan kontekstual ya Pak. Iya. Gitu. Nah kalau kita melihat LKS itu kebanyakan tekstual, jadi materi-materi yang kita kuasai nih ya tanda kutip itu kebanyakannya kita kan pemahaman kita untuk menyampaikan ke siswa itu tekstual. Coba Pian perhatikan LKS itu. Enggak, alhamdulillah sampai saat ini saya belum pernah memperhatikan LKS. Karena tadi kan ini kaitannya dengan LKS ya terus Bu. Nah kayak LKS itu kalau belum perhatikan contoh-contoh yang ada di situ kan berkaitan dengan contoh yang di luar daerah kita. Misalnya kalau belajar sejarah itu tentang cerita di Jawa apa misalnya, padahal yang itu tekstual kan menurut ulun, tapi padahal ada yang kontekstual yang bisa kita bangun pemahaman anak itu. Saya contoh-contoh di Banjarmasin, Kalsel itu apa yang di Jumbui, Sugiansa misalnya. Ya, harapannya kan mereka itu mengenal lebih dalam lagi, bukan dangkal seperti itu. Jangan justru mereka lebih mengenali contoh-contoh nyata atau konkret dari luar daerah kita sendiri. Nah kayak misalnya contoh kenapa banjir di Banjarmasin ini akibat siapa ya, tadi boleh dikaitkan dengan misalnya ada di dalam Al-Quran kan Allah menyebutkan ya kerusakan di muka bumi ini diakibatkan oleh tangan-tangan manusia ya
tidak bertanggung jawab. Nah itu tadi kan, nah saya udah ngasih ini ya sisipannya. Nah itu. Ya kan, oke. Nah tapi apa namanya, siswa itu kebanyakan kalau kita ada, saya pribadi juga ya karena pernah pakai LKS tapi sekarang enggak lagi gitu kan. Tapi ini bukan bermaksud untuk Manukan bukan, LKS bukan. Cuma menelaah saja seperti itu. Nah, kalau menurut Ian pribadi seperti apa menanggapi apa yang lu sampaikan ini? Izin ulun minum dulu lah. Nah, Habis kata ulun sudah. terima kasih Pak. Terima kasih. Yang pertama dalam proses KBM, yang pertama apakah menguasai materi? Tidak sepenuhnya. Terutama kalau untuk eksak itu masih terjadi sedikit Bu ya. Kada terlalu banyak sih perubahannya Bu lah. Paling dalam cara menyampaikan mungkin seperti itu. Tapi kalau di materi yang umum kayak sosiologi, habis itu sejarah, habis itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu bisa ke hal-hal yang lebih nyata, lebih kontekstual. Betul yang sampaikan tadi itu. Nah, terus kalau hubungannya lawan LKS itu apa? Kita ada apa namanya ya? Kita ada namanya apa itu? Yang biologis ya, Pak. Nah, Bu, yang hubungan antara dua makhluk hidup itu apa namanya, Bu? Hubungan antara dua makhluk hidup, interaksi yang simbiosis, mutualisme, komensalisme. Nah itu kan ada yang saling menguntungkan tuh apa namanya, mutualisme. Nah LKS itu sistemnya adalah simbiosis mutualisme, di mana guru diuntungkan dan penjual pun diuntungkan, dan itu tetap kita pertahankan. Terus menanggapi hal yang tadi, loh, di buku tuh ternyata ada kontekstual. Nah, di dalam yang kami pelajari itu ada namanya kan tadi yang sudah saya sampaikan, pembelajaran budaya diferensiasi. Jadi kita gunakan itu sebagai salah satu sumber, bukan satu-satunya. Nah, salah satu. Jadi silakan kita gunakan itu. Itu sebagai acuan. Oh, minimal itu sebagai pengingat. Kalau lon pribadi kada hafal runtutan materi. Tapi setelah melihat, oh ini jalurnya ke sini, habis ini ke sini. Nah itu kalau di eksak kita tidak perlu banyak menghafal, cuma mengingat pola. Nah itu yang sering saya lakukan. Itu kalau ulun lah. Mungkin kalau yang lain lebih paham lagi, sudah kayak Bu Ardiati, Bu Fatimah, beliau sudah menguasai pola, memahami materi, menghafal semua rumus. Nah itu beliau. Tapi kalau ulun kada, ulun pribadi kada. Kalau ulun kada. Rumus berjalan tak oni ya, dapat sidin. Rumus gaya misalnya F sama dengan M kali A misalnya, sidin hafal. Nah, hubungan antara gaya dan tekanan ya. Nah itu contoh. Jadi intinya kalau mau menggunakan LKS silahkan, cuma jangan pernah menjadikan itu sebagai satu-satunya sumber. Bisa aja kita kan punya sumber yang lain, ada perpustakaan, ada dunia digital sekarang. Apalagi kalau untuk jenis sosiologi itu selalu bisa ya dikaitkan dengan hal-hal yang terkini. Contoh kayak kerusuhan yang terakhir misalnya yang kita ambil di Kanjuruhan misalnya, itu kita bisa amati. Nah itu mungkin di sosiologi. Nah mungkin seperti itu. Apa sih penyebabnya kita identifikasi, terus dampaknya apa sih, mungkin seperti itu dari konteks sosiologi. Mungkin seperti itu. Nah kalau dari biologi bisa juga beberapa orang yang lukanya apa aja, organ apa aja yang terluka misalnya. Nah BK bisa juga, ada apa sih yang menyebabkan hal itu misalnya. Dari segi bahasa Indonesia bisa juga Pak, orang beri perintah atau salah memberi perintah misalnya. Nah, mau matematika nih apa nih? Jumlahnya berapa yang? Nah, itu salah satu nanti. Nah, berarti itu adalah salah satu contoh. Nah, contoh salah satu dari P5. Salah satunya ini. Jadi dari satu kejadian atau dari satu produk kita bisa menggunakan semua elemen mapel. Ingat yang ulun pahami, produk yang P5 yang nantinya jadi profil pelajar Pancasila itu yang dinilai itu adalah proses. Kalau dulu kita kan ada apa namanya PPK ya. Nah PPK itu dulu kan include dengan mapel. Nah sekarang keluar yang jadi namanya P5. Jadi yang dinilai di situ adalah
pengalaman proses alumnya itu bukan hasil akhirnya. Contoh nggih. Nah, jadi itu banyak yang salah kaprah tuh di situ. Itu yang ulun pahami. Nah, banyak yang salah kaprah. Jadi akhirnya aduh P5 ini harus barang apa sih yang jadi? Nah, padahal hasil akhir namanya. iya, produk apa sih yang jadi? Bukan seperti itu. Contoh seperti kita yang sekarang, kita sudah menawarkan P5 di mana? Di kegiatan pagi bersaliman. Nah, hasilnya apa? Itu proses kan, proses. Ada yang dulu awalnya kada mau, wah ini karena dipaksa tadi itu jadi mau. Nah, itu menumbuhkan karena keseringan menumbuhkan suatu kebiasaan. Kebiasaan tadi yang jadi budaya. Nah, itu yang namanya budaya. Dia positif Bu, seperti yang lo sampaikan di seminar yang semalam tuh, yang pen 4 sorangan tuh. Yang lainnya karena kawa ada itu. Ada contoh kemarin menangani siswa kemarin ada juga contoh, tapi itu ada tiga kasus di kemarin dulu. Jadi sekedar sharing. Jadi kasus pertama itu adalah mengenai siswa yang main HP di waktu jam pelajaran. Terus dua siswa ini karena perilaku di kelas. Nah itu ada contoh penanganannya menggunakan ada namanya segitiga restitusi. Jadi sebagai guru kita memiliki posisi kontrol. Ada 5 ya Bu Ari ya, ada 5 ya. Ingat Bu, yang pertama Bu kemarin Bu. Nah, ini contoh guru yang lupa materi. Nah, ini contoh guru yang lupa materi ini kayak ini Bu. Belum praktek akan lawan pian. Nah, salah satu itu misalnya kemarin adalah posisi kontrol guru adalah menghukum. Ya kan? Kita sebagai guru sering melakukan hal itu. Atau pernah lah minimal menghukum. Terus ada posisi kita sebagai teman. Pernah kita sebagai teman. Ada sebagai pemantau. Bu ya, kalau kada ingat ulun ingat Bu lah. Nah, paling Bu sebutnya pemantau. Keempat tuh manajer. Nah, manajer. Nah, jadi manajer itu kadangnya sebuah tim bola, tapi kita sebagai guru pun ada. Nah, seperti itu. Jadi dengan adanya pengetahuan yang baru, mengupgrade pengetahuan kita sama-sama belajar. Jadi bisa jadi karena suatu saat buhan pian yang sudah banyak pengalaman nih sudah menggawi, cuma kada tahu itu namanya apa. Oh ternyata ini loh yang aku gawi ini sekalinya. Nah kayak itu Bu sebenarnya. Yakin buhan pian nih paham daripada ulun. Ulun ini kebetulan kebetulan ada tulisannya Bu. Nah itu buhan pian sudah praktek dulu. Nah itu jadi sama-sama. Nah yang terakhir tadi Bu Fatimah kan baru datang nih. Nah, mengabarkan nanti ini ada pendaftaran CGP. Nah, nanti sama Bu Agdiati beliau insya Allah berminat dan bersiap untuk mendaftar. Ya dulu. Daftaran dulu. Nah, daftaran dulu aja. Jadi tinggal Enggak. Bapak dari banyak Enggak. Caranya Mas. Nah, daftaran dulu. Jadi beres langkahnya. Nah, jadi kayak ini Bu. Nah, ini tempuluh ada Bu Hantia. Jadi ada 2 aja yang diisi Bu Ai. Yang pertama tuh kurikulum vitae Bu ya. Yang kedua tuh esai. Nah, 2 materi aja diisi. Sudah jalan. Nggih. Kada belum Bu Ai. Yang ini tahapannya. Tahapan mendaftar. Nggih. Kada hari-hari ulun jum tuh 2 minggu tuh sekali. Tugasnya itu kau aja dicicil. Kada hari ini digawi kayak ulun pang bagi kenakan habis jam 5 menit lagi tak kasih kumpul kada. Gue ada aja. Malam pokoknya sambilan Maksud apa modelnya nih pendaftaran pertamanya masuk login dan sebagainya itu buahnya sudah beres gitu malah. Oke, baik kalau dia gitu. Tinggal jalan. Maksudnya gitu ya. Yang bersangkutan tuh tesnya juga ya. Ayo. Langsung. Oke. Kan dia belajar Bu Dewi, luar biasa. kalau dari awal dipaksa-paksa sudah ya Dia sebutin Bu Ai, kalau kita banyak orangnya, contoh kayak Bini itu nah, nyaman sedikit, orangnya banyak loh. Jadi kamu berdiskusi, misalnya tugas yang ini ini loh kayaknya. Jadi masing-masing guru kan banyak karakter masing-masing gitu yang nyamannya. Nah, kayak lu sorangan bingung ya bingung sorangan. Nah, update terbaru ini. Nah, jangan ini
Oke, jadi minimal kita bisa. Saya juga ada lulus. Nah, Tapi ini sekarang jadi kayak ini prosesnya Bu. Nah prosesnya yang jadi masalah pengamatan ulun Bang. Ulun hanya aja sekali umpat dua nang ini. Jadi bahapal. Jadi sebelum umpat itu ulun umpat coaching daerah Hulu Sungai. Ulun umpat coaching daerah Banjarmasin. Dulu waktu angkatan 5 dan angkatan 3. Angkatan 3 itu pernah ulun daftar tapi kada tuntung ulun esainya. Nah, karena ulun kada paham menulisnya. Terus ada orang umpat grup ini di WA 4 hati dibacai ya kalian tekniknya. Nah jadi dari situ ternyata ini loh sebenarnya yang diisi ini. Nah jadi dari cara pengisian itu nanti kita sama-sama. Itu pun waktu coaching tatap muka Bu ya, itu hampir tidak kada disampaikan. Nah jadi dengan adanya kita berkumpul kita sama-sama karena insya Allah ulun bantu kayak kalian cara mengisinya. Nah jadi ada minimal kata dan sebagainya kita atasi. Nah, insya Allah kalau yang berhentian makanya di sana ada minimal 5 tahun loh. 5 tahun. Di sana syaratnya adalah minimal 5 tahun mengajar dan 5 tahun sebelum pensiun gitu boleh katanya 10 tahun sebelum pensiun. Nah, pian masih kawal. Nah, ada apa Bu? Masih kawal lagi. Kayak ini Bu, coba Bu Endah. Bu Endah sebagai pastil kan beliau bisa 50 lebih Bu Jadi kalau pastil boleh. Ya, pasti boleh. Nah, itu salah satu contoh beliau aja yang umur segitu mau kayak itu masa semakin kuat benar. Beberapa anu tuh di WA Sidin. Pak Mangsam tugas pian belum ngumpul Sidin. Bu, jangan Sidin mau WA. Nih dasar belum tuntung kah Sidin. Nah itu. Jadi takon nih, jadi kita sama-sama. Jadi kayaknya sudah punya formulanya. Ada dua formulanya berapa? Nah jadi itu. Jadi nanti kita sama-sama setelah daftar mungkin kalau misalnya ada waktu kita sharing sama-sama. Nah, pengisiannya gitu. 1, 2, 3, 4. Mbak Adam. Coba dulu lagi. Karena prosesnya juga jalan. Ayo. Nah, itu. Tugaskan Bapak. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi sama-sama. Jadi ini ulun mengingatkan bahwasannya di CGP ini kita sama-sama belajar lah. Bukan berarti kena jadikan ini kada, tapi sama-sama belajar intinya. Nah, jadi kalau belum ada paham, takon kita sama-sama. Nggih. Arahnya ke IKM juga. Nggih. Nah, kalaunya di PPG kan ada PTK juga loh. Kalaunya bedanya apa sih? Kalau ada yang bertakon apa sih bedanya PPG sama guru penggerak Bu ya? Bedanya kalau PPG ini lebih kepada mapel. Jadi materi yang dibahas itu lebih banyak mapel. Tapi kalaunya di guru penggerak ini lebih banyak ke manajemen kelas dan sekolah. Nah, itu lebih banyaknya. Itu bedanya. Dulu kami kadeda waktu kuliah namanya KS itu kadeda. Jadi pembelajaran emosional memahami karakteristik itu kadeda diajarkan. Mungkin bukan pian yang terdulu itu pernah ada, tapi waktu zaman dulu kan ada. Nah di sini dapatnya. Nah, hanya tahu kayak ini kan sekalinya. Nah, kasa bungul banget masuk buku pengerti padahal kan. Jadinya kada paham lalu tuh sekalinya. Nah, ulun termasuk orang yang paling terdudi dalam hal mengumpul tugas dan sebagainya, termasuk orang yang lambat. Yang pertama banyak alasan nih. Banyak alasan. Nah, alasannya yang pertama kita bisa mengevaluasi, kita bisa merefleksi hasil dari teman-teman. Dan kita bisa merangkum dan kita mewajibkan jenjangnya guru penggerak itu beda kayak PPG. PPG cuma misalnya mapel sosiologi. Tapi kalau di guru penggerak itu jenjangnya dari dasar sampai atas. Ada PAUD Bu ya, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Nah, di sana kita bersinergi. Ternyata menangani anak di PAUD kayak ini. Di SMA kayak ini. Di SMP kayak ini. Nah, kita saling berbagi dan berkolaborasi lah intinya. Nah, itu aja Bu Ena. Nggih.
contohnya di sini ya. Iya, Pak. Dulu tuh kan melihat Pian tuh sebagai guru yang multitalen lah, maksud menurut ulun lah apa dia bisa kayak itu. Nah lawan dia Itu bagus gue. ibaratnya tuh ulun ini kan sudah juga memotivasi anak lain untuk pendampingan, mungkin ada keterbatasan Ya, betul. ada maksimal. Jadi kira-kira ulun ini kan menyampaikan ke siswa ada dari dia tuh kalimat boosternya ada sederhana kan supaya nyampe langsung ulun sudah juga bilang udah di masa-masa itu nah itu sudah jual guru-guru yang lain kan belum beri contoh. Kan dia masih kayak mencari-cari itu nah makanya anak ulun tuh ketika ulun berhasil gitu nah ada lah dari Pian tuh yang pengalaman Pian dia nah kalimatnya kira-kira ada yang paten ini boosternya Menguji apa nih? dosen penguji ayo Uji tesis. alah dari tesis nah gini boy. Ada banyak faktor Bu, sebenarnya untuk hal itu. Kalau dilihat dari beberapa kondisi kalian tahu jodoh lo Bu? Jodoh itu apa Bu? Maunya Jodoh kalau mungkin orang jodoh apa Bu? Pian apa? Jodoh itu apa? Jodoh itu apa? jodoh ditilang baik Jodoh ditilang. Sama Edo. Nah, itu pemikiran kita selama ini. Tapi jodoh yang ulun pahami itu adalah saat kita bertemu dengan seseorang, itulah jodoh kita dengan beliau. Bisa jadi kita posisi sebagai teman, bisa kita sebagai rekan aja, bisa kita sebagai sahabat, bisa sebagai guru dan sebagainya. Itu jodoh. Nah, secara khusus, jodoh di Kelambu nih. Namun berkelambu, ulun kada bang. Siapa yang mau rambut? Satilam gue, satilam. Nah itu. Nah itu bujung, Pak itu. Nah itu gue. Nah jadi setiap orang itu memiliki chemistry yang berbeda. Jadi guru A, mungkin siswa A ini chemistry-nya lawan pas full. Tapi lawan ulun kada, itu ada. Jadi saat kita menyampaikan, jangan pernah berharap bahwa semua siswa itu menerima. Itu hal yang pertama. Nah, itu yang dinamakan itu nanti yang dinamakan ada teori motivasi, Boy. Jadi motivasi itu ada dua, ada internal dan eksternal. Nah, jadi di sana bagaimana sih kita menemukan motivasi internal? Nah, itu yang susah. Jadi kita sama-sama, walaupun susah, kita sama-sama mencoba. Nah, jadi sebenarnya itu. Jadi dari kebiasaan lah, berpandangan, berpikiran dan sebagainya, nanti akan termotivasi sendiri. Kalau ulun secara umum tadi apa? Jadilah kalaunya ulun, tirulah seseorang yang bisa menginspirasimu. Seseorang yang bisa menginspirasimu, walaupun bukan aku. Aduh, usah bueneng itu. Aduh. Nah, tirulah seseorang yang dapat menginspirasi dirimu walaupun bukan aku. Ya anu gue, bahagi kata Melayu dunia. Jadi intinya si anak disuruh dulu cari idola. Nah, cari idola. Nah, sekarang trik mencari idola. Kadang gue kekanakan tuh bertahun yang pernah lo ingat, Pak. Ya pagi kan cara mencari bini yang bagus tuh. Nah, jadi yang pas ini apa? Nah, sabuting aja dulu. Cari yang Pak Asian, biar bungas dia dulu. Nah, biar bungas pintar sugih kan apa Pak? Yang penting Pak Asian. Nah, ini sudah hilang dia dulu. Nah, yang berikutnya tiga maksimum. Nah, itu aja. Caranya pasien Jadi kalau nyala lakian bang Pak, sebutin aja asalnya sembahyang sudah itu. Nah itu aja.
Jadi dari situ itu tadi penyembahyang mau sembahyang bisa aja nyembelih kambingan deh ya. Nah itu aja Pak. Kesimpulannya prakarsanya pas masam dapat diterima. Prakarsanya intinya dari bubuhan pian bisa menerima atau menolak atau pikir-pikir dulu, tergantung dari Kita mau diskusikan lagi. bisa diterima. Yang nyata yang utama itu Pak. Karena intinya tuh arahnya Pak yang menyenangkan. Nah itu kan yang akhirnya kita buat. Jadi kita sama-sama kalau bingung belum tuh hendak pas waktu kita dudukan di anu, nah kita membahas tentang siswa si ini kayak ini, nah bujuk terus beda aku kan sependapat kan kayak kemarin kan kayak kita di situ ada kasus yang Bu Ati kan. Nah itu ada pas waktu di situ sebenarnya siswa ada siswa nah itu lebih baik kita bawa keluar sebenarnya, jangan di situ. Ya itu tengah gue sedikit kena gue kena kesannya kan kada depan Tapi saya ya Urus aset aja. pian tuh khusus aset aja. Bawa nyemen lagi. Oh iya, pasti ada. Kalau kita ada konsentrasi pada Bawa siarawat. ini udah tonton lagi biar undang-undang kesini jawab. Ada kamu begamian aja Bu Ay. Lihat kenapa ben fokus aja di situ. Diskusi Nah, oke. Boleh ya kalau yang itu. Nah, jadi sesambilan pas waktu itu, oh, anak ini kayak oh si misalnya Ibu Gina kayak ini cara penanganannya. Ibu Agiati kayak ini cara penanganannya. Anaknya kayak ini. Jadi kita sama-sama. Nah, kita banyak perbedaan. Nah, di situ kita nanti menemukan suatu formula. Nah, sama kayak sayur asam kan, amunnya kada buahnya kada nyaman. Banyak ada vaksin lagi dan nyai. Nah, amunnya kada ada kuahnya kan jangan lain sayur asam lo. Perbedaan itu yang kita jadikan satu supaya jadi nyaman. Nah, supaya berasa karena yang sama berasaan, yang sama lah makan nasi aja. Ada mau lo. Nah, pasti ada iwaknya, pasti ada sayurnya. Nah, di situ yang mulai nyaman. Nah, perbedaan itu yang perlu kita kelola. Nah, dengan ini Pak masukannya ya. silakan Bu. Ini kan tadi prakarsanya terwujudnya peserta didik yang berkarakter. Ya, betul Bu. Karakternya kan luas nih, Luas Bu. banyak sekali. Nah, kalau dikumpulkan tuh ada 18. Jadi cuma yang utama dulu. Masukkan di misinya, ini kan di sini secara umum. Nanti kalau misinya kan lebih spesifik. Misalnya karakter yang tadi yang mau meningkatkan percaya diri anak misalnya tuh apa pikiran konkretnya. Nah, kemudian kalau mau yang sopan santun atau yang kerjasama atau yang bertanggung jawab, nanti spesifiknya Kegiatannya. Nah, alurnya diskusi tadi diceritakan ya Pak Sam di sebuah narasi. Nah, ini mengarang nih Bu Bahasa Indonesia. Laporannya silahkan ke set 2, silahkan ke aku 1 ke kepala sekolah. Ini kayaknya Masa itu udah warna hijau, pokoknya masa itu ada Sanggup Pak Sam? Kon, Sanggup? ini aja gue. Misalnya masuk daftarkan login sebagainya, boleh tinggal praktik pelaksananya. kenapa pas itu? Cuman saat essay harus ada Essay didampingi. Soalnya 50 Saya yang muda dulu, yang muda. bisa loh, Bu. 2 hari mendagang lah. Yang muda dulu aja. Yang muda. sudah ada yang lulus di angkatan 3 umur 20 tahun. Nah, Semangat ya teman-teman. Ini gue prioritas, jadi prioritas. Kalau pulang, artinya ini prioritas itu kemungkinan besar lulus. Mendukung Pak, dukung loh. Itu harus ikut dong. iya. Ayo sama-sama kita nah. Minat lah. Iya. Wajib minat loh. Tim pendukung aja gimana? Nice. Sama-sama gue kita nah.
Nah, itu aja Bu untuk prakarsa perubahan yang nanti kita sama-sama coba terapkan. Kebetulan ada wakil kehasiswaan di sini juga Bapak Kepala. Jadi kita buat program sama-sama kan. Yang nyata kalau ulun anuakan ini kita bisa dijadikan sebagai IKM yang gasan P5. Jadi selaju intinya. Nah, yang jadi masalah tuh kan bingung karena kan ada modulnya loh. Nah, jadi kalau misalnya ada modulnya tinggal menjalankan kan senang aja loh. Mungkin sedia aja. Iyalah, buang di hati Bu Fatimah kalaunya P5 tuh nah. Sementara ini kan bingung karena kan ada bendanya loh. Kalau misalnya ada modulnya tinggal menjalankan mungkin kita kritik bersama kayak ini. Ada yang disampaikan, bahwa kita diskusikan bersama loh. Nah, mungkin seperti itu. Nah, bubuhan pian yang kritis-kritis nih ulun harapkan masukannya. Kita tahu mah. Mungkin Bapak Ibu yang lain nantinya yang memiliki ide-ide atau terobosan yang terbaru kita sama-sama gitu. Itu aja Bang buat Bapak Ibu yang dapat ulun sampaikan. Minta rela ulun atas waktunya, semoga bermanfaat. Atas nama PP minta dukungannya lagi, nggak sampai di sini, mudah-mudahan ada bosan lah. Beberapa kali gue, berapa 7 kan Bu? 6 kali. Jadi ini baru 2 kali, 4 kali lagi. Kali lagi ketemu. Cuman kalau yang melibatkan teman sejawat ya Pak Sam. Tapi nanti Pak Sam yang di kuesioner DPI 2 bagikan untuk 5 orang teman sejawat, terus 5 orang siswa, kepala sekolah 1, sama penilaian diri sendiri. Itu diupload di LMS seminggu sebelum PI3. Paling lambat. Kalau bisa secepatnya bagus. Ya, amin. Saya ada keteteran lawan. Sudah di-print belum? Kalau di-print kan tinggal bagikan nih. Nah, buat siswa nanti 5, buat rekan 5. Itu di-upload. Oh iya. Sudah ada Bu. Oh iya. Sudah ditinggal kan mungkin. Kan Habis kertas ulun tapi di rumah. sesuaikan karena mapel ya. Tapi ada sedikit jenjang SMA. Nah, pilih yang SMA. Ada Bu, SMA ada, SMP ada, SD itu ada. Ya, ambil yang sesuai kelas SMA aja. Bagikan untuk 5 orang. Semua diupload sesuai nama yang mengisi. Kalau 5 kali jadi di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Itu aja Bu. Juga diminta mengisi kan jadi bukan balik Pak, sejenis itu Pak. Jadi penilaian Bapak terhadap PGP. Sangat apresiasi. Nah, Amin. Ya, Alhamdulillah. Sholat sebenarnya. Amin. Nah, bubuhan pian. Ujung tombaknya tuh bubuhan pian begitu. Iya. Nah, Asam tidak bisa buat apa-apa kalau sendirian. Iya. Makin banyak dukungan semakin baik. Apalagi sampai melibatkan orang tua murid. nah, gitu Bang. Kalau yang pembelajaran LKS tadi itu intinya kalau di kurikulum Merdeka nggak seperti itu lagi. Pasti ada wajib. kontekstual. Arahnya ke kontekstual, ke lingkungan sekitar anak. Tidak perlu jauh-jauh. Justru kalau kami yang PAUD, dia tidak bisa digambarkan secara abstrak. Harus konkret benda nyata. Jadi sama kalau SMA pun kalau bisa lingkungan sekitar dijadikan tempat belajar. Terima kasih Bu. Kalau IKM seperti itu, Bu. Jadi makanya kita berubah. Tambahan. Kurikulumnya berubah. Tambahan sedikit Sesuai Bu. kebutuhan sekarang anak sekarang kan kalau dia diajarkan secara yang tadi tekstual, dia pasti tinggal nyari di Google. Iya, Dapat. itu Bu. Ada jawabannya kan. Makanya kurikulumnya berubah. Kenapa kurikulum harus berubah? Karena zamannya berubah. Kalau bisa lagi kita menggunakan yang lawas. Itu aja sih, makasih banyak ya Pak, Bu. Makasih banyak. Mohon maaf banget kami ini ganggu terus nanti waktunya. Harusnya kan ini sudah di rumah, sudah istirahat. Iya memang, tapi kan bisa ada kegiatan lain kan yang ditinggalkan. Misalnya ada yang mau
laporan nih. Ini di ujung ya jadi sini kada konsen terganggu sini. Apalagi mun sudah dikirim nama si Din. biasa aja gue dalam kondisi darurat itu Terus karena tadi ada kesibukan ya kita Iya. belum sempat coaching ya Pak. Iya, belum. Aku kasih aja ini nanti Kalau ya. kan Karena bisa harus gitu laporan. langsung aja pian di sini tunggu aja. Oh, kalau coaching nanti panjang banyak. Boleh kalau mau nanti kirimkan filenya. Nah, filenya tinggal isi kirimkan via WA. Takutnya pasang juga punya kesibukan lain kan? Ini tahu. Udah lewat sekali sih soalnya. Kadang Tangkap gue. Sejam selanjutnya jadi lapasnya. Dicarinya lagi yang di lapas tadi. Tangkap dulu lapas tangkapnya. Iya, itu aduh, apaan lapas Tahu lapas. Karena di kampung gue biasanya disuruh apa ayo deh belajar intinya. Nah, tapi yang maunya malam sakit pinggang juga gue. Maunya pasang apa? Aku nggak memutuskan sendiri juga nggak boleh. Enaknya aja. Mau enaknya pasang di mana? Kalau ya Mau file, gitu. kan? Jadi kan pasang ada waktu. Kalau supaya kan kedengaran. Karena kan ini perlu juga dipikirkan. Ya. Permisi Egi silakan. Boleh minta lah. Makasih banyak. Makasih banyak. Kalau ada kesibukan lain. Masih banyak. Ulun menyatakan kedinginan. Oh, Si Din buka AC-nya. AC-nya maunya diganakan Tapi kalau pasang mau pulangnya lebih lambat bisa. Nah, itu bisa. Buka pulang. Nggak usah tiga aja lagi sama. Sukses ya. Masih mau ini aku calon itu mudahan pulang. Amin. Bon. Bisa dikirim. Bisa banget bukan banget. Hasilnya.